Hai halo hai, kembali lagi di channel Shinobi Official. Di video kali ini kita akan membahas full cerita Boruto episode 215 yang akan dianimasikan melalui sebuah gambaran real dari manga Boruto. Episode ini akan tayang 12 September 2021 seperti biasa di hari Minggu dan akan berjudul Persiapan. Episode ini akan menampilkan Isiki yang akan datang langsung ke desa Konoha. Cerita diawali dengan keadaan desa Konoha yang terlihat tenang, lalu muncul Isiki di atas langit desa Konoha. Terlihat penduduk desa Konoha yang terkejut melihat ada sesuatu yang terbang dan berkata, "Apa itu?" Kemudian datang polisi Konoha memperingati para warga kalau desa dalam keadaan darurat. Semuanya peringatan darurat. Apa? Kata salah satu warga. "Tolong tetap tenang dan evakuasi seperti yang telah diarahkan," ujar polisi Konoha. Lalu Isiki mengaktifkan mata Byakuganya menembus ruangan-ruangan dalam bangunan mencari keberadaan Kawaki. Isiki berkata, meski dengan Byakugan membuatku bisa melihat dan menembus dinding, ini seperti mencari jarum di tumpukan jeram yang sangat tidak efisien." Kemudian adegan beralih ke Shikamaru yang sangat khawatir dengan keadaan. Lalu terdapat sebuah laporan pada Shikamaru kalau pasukan kepolisian sudah mulai mengevakuasi para penduduk. Shikamaru berkata, "Bagus, cepat mungkin, oke?" Dan ada Imi dan Uchiha Sasuke yang akan menangani Otsutsuki. Tidak boleh ada orang lain yang terlibat. "Roger," kata Shinobi yang berkomunikasi dengan Shikamaru. Adegan lalu beralih ke Naruto dan Boruto. Terlihat Naruto yang begitu panik dan berkata, "Baiklah, aku akan menuju ke sana sekarang." "Ayah, aku," kata Boruto. Lalu Naruto berkata, "Jangan membuatku mengatakan hal yang sama terus, Boruto. Kau harus mengungsi dengan yang lain." "Aku akan berangkat, Sasuke," kata Naruto bergegas dengan cepat. "Naruto," kata Shikamaru. Adegan kembali lagi ke polisi Konoha yang sedang mengevakuasi warga sipil. "Cepat-cepat lewat sini dan tetap tenang," kata polisi Konoha. Tiba-tiba Isiki turun ke tanah tepat di belakang polisi Konoha tersebut. Tampak polisi Konoha melirik ke arah Isiki. Isiki lalu berkata, "Aku sedang mencari seseorang anak laki-laki bernama Kawaki. Apa kalian tahu di mana dia?" Tanpa bersahabat, salah satu polisi Konoha langsung memberikan serangan shuriken kejutan pada Isiki dan satunya lagi berkata, "Hentikan bodoh, kita tidak boleh ikut campur." Lalu shurikennya mengarah ke Isiki. Dengan sekejap Isiki kecilkan dan ia kembalikan lagi pada polisi Konoha. "Ah!" teriak polisi Konoha itu kesakitan. Isiki lalu berkata, "Maaf, tapi aku sedang buru-buru. Aku ingin jawaban sekarang juga, atau warga sipil akan menjadi korban berikutnya." Lalu polisi Konoha menjawab kalau mereka tidak diberitahu tentang itu. Isiki berkata lagi, "Baiklah, aku hargai kau tidak membuang waktuku. Cukup tunjukkan padaku orang yang mengetahui itu." Lalu terlihat Naruto berlari menuju lokasi cakra Isiki berada. Naruto berkata dalam hatinya, "Musuh sekarang dekat dengan gerbang utama. Satu orang sudah tumbang terluka. Sialan." Kemudian adegan beralih ke ruang interogasi. "Kita harus pergi juga, tidak ada istirahat untuk orang jahat," kata Shikamaru. Lalu saya berkata, "Ada fasilitas gelap bawah tanah operasi yang tidak terpakai. Ini tidak terdaftar di dokumen desa manapun dan ada kemungkinan kecil bahkan Shinobi kita tak mengetahuinya. Mari kita bawa Kawaki ke sana. Kau ikut bersama kami, kau orang yang berkhianat padanya. Jika dia melihatmu mungkin dia akan menyerang," kata Shikamaru pada Amado. Amado menjawab, "Aku lupa katakan ini, tapi dia punya Byakugan. Tidakkah kita akan menonjol jika kita berada di bawah tanah karena dia bisa melihat menembus dinding? Terima kasih atas peringatannya, tapi fasilitas itu sudah terlindungi dari kemampuan seperti itu. Jadi tak perlu khawatir," kata Sai. Amado membalas, "Begitu, baiklah, aku akan menerima tawaranmu." Lalu Shikamaru berkata pada Sasuke, "Terima kasih Sasuke, maaf kami salah bergantung pada kalian berdua. Memang tidak bisa dihindari meski bebannya agak berat kali ini." Shikamaru berkata lagi pada Boruto, "Ayolah Boruto, mari kita pergi, jangan menambah beban lagi kepada mereka." "Aku," kata Boruto. Sasuke berkata, "Shikamaru, aku mau bicara sebentar dengannya. Kau duluan saja." Terlihat Boruto dengan ekspresi murungnya. Lalu adegan beralih ke Isiki yang sedang terbang ke arah tengah desa. Begitu juga dengan Naruto yang sedang berlari mendekati Isiki. Naruto langsung menyerang Isiki dan langsung mendarat di sebuah bangunan. Isiki berkata, "Sungguh mengejutkan. Tidak kusangka kau bisa lolos dari jutsu segelku. Jadi kaulah Isiki," kata Naruto. Kemudian adegan kembali ke Sasuke dan Boruto. Sasuke berkata, "Jujur saja, ini akan jadi sulit bagi kami berdua untuk mengalahkan Isiki. Kami bahkan tak bisa melawan Jigen. Itulah kenyataan dari situasi sekarang." Boruto lalu melihat segel karma yang ada di telapak tangannya. Sasuke lalu berkata lagi, "Aku dengar tentang apa yang terjadi di pertarungan melawan Boru. Sarada bilang bahwa kau mengalami perubahan dan mengalahkannya dengan kekuatan yang begitu hebat." Lalu Boruto menjawab, "Aku tidak sadar ketika itu terjadi. Jadi aku tak ingat apapun dengan pasti. Tapi itu seperti aku sedang melihat orang yang lain yang bergerak dan bertarung dengan tubuhku. Aku tidak mengerti saat itu, tapi saat ini menurut yang Amado katakan, aku tahu itu adalah Momoshiki." Dengan wajah curiga, Sasuke menatap Boruto.
Lalu Boruto melanjutkan perkataannya sambil melihat segel karma. Pada saat aku sadar Boruto telah hancur berkeping-keping, itu sungguh kekuatan yang gila. Jika saja aku bisa mengandalkan kekuatan besar itu. Sasuke memotong perkataan Boruto dan berkata, proses ekstrak dari karmanya mungkin sudah cukup jauh, yang artinya kau mungkin mulai tidak menjadi dirimu. Boruto terkejut dengan apa yang dikatakan Sasuke. Boruto berkata lagi, pikiran tentang mati di dalam pertarungan membuatku takut, tapi aku sudah siap untuk itu seperti shinobi lain. Hanya saja jika tubuhku diambil alih dan aku berhenti menjadi diriku sendiri, aku tidak tahu apa yang mungkin akan kulakukan pada semua orang. Itu lebih membuatku takut. Adegan lalu kembali ke Ishiki dan Naruto yang sedang bercakap. Ishiki berkata, tak kusangka akan melihat wajahmu di sini. Tak kusangka Boro gagal. Naruto membalas, kami punya banyak shinobi yang hebat. Jika kau takut silakan pulang ke rumah. Oh itu benar, setelah urusanku selesai, jadi di mana Kawaki? Naruto menjawab dengan sombong, lupakan saja dia, mari kita lanjutkan sampai di mana kita saat itu. Dan kita akhiri semuanya sekali dengan untuk selamanya. Cih, baiklah jika kau maunya begitu, kata Ishiki. Ishiki dengan kemampuannya menghancurkan bangunan-bangunan sekitar dan terlihat warga Konoha yang berlarian. Cepat-cepat lewat sini, kata polisi Konoha untuk mengevakuasi warga-warga tersebut. Yang artinya Ishiki bisa dengan sekali serang saja menghancurkan desa Konoha dengan sekejap. Naruto berteriak dengan keras, bajingan, hentikan! Baiklah, aku akan berhenti segera setelah kalian berikan Kawaki, kata Ishiki. Naruto berkata, sialan, dan langsung melompat ke arah Ishiki dan berubah ke mode Sick Fate-nya. Naruto menyerang Ishiki dengan pukulannya, namun dikonter oleh Ishiki dengan tendangan keras ke wajah Naruto. Naruto pun terpental dan langsung mendarat di atap bangunan yang sekitar langsung hancur. Namun Naruto masih bisa mendarat dengan baik. Dan dengan sangat cepat Ishiki kembali muncul di hadapan Naruto. Ia langsung menendang perut Naruto dengan begitu keras yang bahkan membuat Naruto terpental jauh menembus beberapa bangunan desa Konoha. Naruto berkata sambil kesakitan, sial, dia akan menghancurkan desanya. Lalu Ishiki dengan mengejutkan langsung muncul di hadapan Naruto siap untuk menendang. Tapi tiba-tiba Sasuke datang dengan menggunakan jutsu Ame no Tejikaranya menukar posisi Ishiki. Sasuke benar-benar datang dengan tepat waktu sebelum Naruto dihajar habis-habisan oleh Ishiki. Lalu Sasuke mendarat tepat di hadapan Naruto. Ishiki terkejut dan berkata, Rinnegan sialan. Naruto berkata, kau terlambat. Maaf, aku harus menyiapkan diri dulu, kata Sasuke. Hah? Apa yang kau maksud? Apa kau gugup? Tidak seperti dirimu saja, kata Naruto. Sekarang Sasuke dan Naruto akan berhadapan dengan Ishiki. Ishiki lalu berkata, kalian belum menyerah juga ya? Apa kalian lupa bagaimana aku menghajar kalian berdua? Sasuke lalu memiliki sebuah rencana dan berbisik pada Naruto. Ia berkata, Naruto, lindungi aku dengan lemparan senjata, shuriken, kunai, apa saja. Hah? Kata Naruto. Sasuke lalu berlari cepat ke arah Ishiki. Dia mengeluarkan beberapa shuriken pada Ishiki. Ishiki menghindar dengan terbang ke atas bangunan. Dia punya rencana, kata Naruto. Naruto juga lalu menyerang Ishiki dengan shuriken. Sukona Hikona, kata Ishiki dengan dojutsunya menyusutkan shuriken. Naruto berkata, sia-sia, dia menyusutkan semuanya. Lalu Sasuke tidak memberikan celah dan terus memberikan serangan shuriken pada Ishiki untuk mengalihkan perhatiannya. Ishiki berkata, Uchiha, apa yang mau kau lakukan? Sasuke lalu mengeluarkan pedang katananya dan melemparkan pedang itu ke arah Ishiki. Pedangnya, kata Naruto. Ishiki berkata lagi, sama saja. Lalu Ishiki mengaktifkan dojutsunya untuk menyusutkan pedang Sasuke yang mengarah padanya. Namun tiba-tiba Ishiki tak bisa mengecilkan pedang itu dan berkata, hah? Aku tidak bisa menyusutkan pedangnya. Dan boom! Tiba-tiba Boruto muncul di hadapan Ishiki. Apa kata Ishiki? Naruto berteriak, Boruto! Sasuke berkata, jutsunya bisa menyusutkan apa saja kecuali makhluk hidup, benar? Henge no jutsu, dasar anak nakal, kata Ishiki. Lalu adegan flashback ke waktu sebelum Sasuke datang ke pertarungan. Sasuke berkata, Boruto, dengar baik-baik. Meski jika Momoshiki mengambil kesadaranmu, jangan takut. Aku janji akan menghentikan dirimu dengan seluruh kekuatanku. Meski jika aku harus membunuhmu, itulah yang kupersiapkan sebagai gurumu, karena Naruto tak akan mungkin tega. Sasuke sudah siap dengan kejam membunuh Boruto ketika Boruto dirasuki Momoshiki dan akan mengancam keselamatan semua orang walaupun Boruto muridnya sendiri. Boruto lalu berkata, aku ingat saat itu ketika kita akan menyelamatkan ayah dari Momoshiki. Kau meminjamkan pelindung kepalamu bukan? Apa boleh aku meminjam benda itu lagi? Sasuke kemudian mengambil pelindung kepalanya dulu di ransel dan memberikannya pada Boruto. Itu sangat berharga, sebaiknya kau langsung kembalikan padaku, kata Sasuke. Ya, aku janji, kata Boruto dengan penuh semangat. Mungkin ikat kepala itu bisa membuat Boruto semangat untuk menghadapi musuh seperti yang ia lakukan saat melawan Momoshiki. Yang mungkin saja ikat kepala itu bisa membawa keberuntungan untuknya lagi. Adegan lalu kembali ke Boruto yang berada tepat di hadapan Ishiki di udara. Ishiki berkata, memang kenapa? Apa yang bisa dilakukan bocah seperti ini? Boruto, teriak Naruto.
Terlihat Boruto yang mengaktifkan segel karmanya dan membuat sebuah jalan ruang dan waktu dan langsung memindahkannya bersama Ishiki ke dimensi Momoshiki. Naruto terkejut dan berkata, "Apa yang? Jutsu itu seperti yang Jigen lakukan padaku. Bagaimana Boruto?" "Woi Sasuke, apa yang terjadi?" Sasuke menjawab, "Itulah apa yang ia persiapkan. Ayo kita harus mengikuti cakranya Boruto." Lalu adegan beralih ke dimensi Momoshiki. Ishiki berkata, "Di mana tempat ini dan sebanyak apa karma Momoshiki dan kekuatan yang bisa dilakukan oleh bocah ini?" Terlihat Boruto mendarat di tanah dengan sempurna. Tidak lama setelah itu Naruto dan Sasuke datang menyusul mereka dengan kemampuan mata Rinnegan Sasuke. "Boruto, kau tidak apa-apa," kata Naruto. Boruto menjawab, "Bagaimana menurutmu? Lumayan kan bisa melakukan ini tanpa latihan? Kau bisa bertarung dengan bebas di sini kan?" "Dasar bodoh, kau bisa saja melakukan kesalahan," kata Naruto. Sekarang Naruto, Sasuke, dan Boruto di dimensi Momoshiki akan bertarung habis-habisan dengan Ishiki. Boruto berkata lagi, "Yang harus kita lakukan sekarang adalah mengalahkan dia, meskipun mengatakannya lebih mudah daripada melakukannya." "Makhluk rendahan, kalian akan segera menyesalinya," kata Ishiki dengan begitu kesal. Lalu Naruto berkata, "Boruto, sebenarnya tempat apa ini?" "Entahlah, aku tak tahu," kata Boruto. "Apa?" kata Naruto sambil tertawa. Boruto berkata lagi, "Otsutsuki biasanya membawa kita ke dimensi lain secara bersamaan, bukan? Itulah kenapa aku bisa mengira aku bisa melakukan hal yang sama dengan karma. Aku tak bisa membiarkan desa hancur hanya demi keegoisan orang ini." Boruto dengan mengambil pengalaman yang pernah ia lakukan saat ke dimensi Ishiki bersama Kawaki, dirinya melakukan hal yang sama untuk membawa Ishiki jauh dari desa agar Konoha tak hancur akibatnya. Naruto berkata, "Kau serius? Tanpa memikirkan akibatnya, kau menarikku juga," kata Naruto. Ishiki yang memperhatikan perbincangan Boruto dan yang lainnya langsung melesat cepat ke arah Boruto. Naruto yang melihat Ishiki langsung berteriak, "Boruto!" dan memukul Ishiki. Namun sayang, Ishiki menghilang dengan kemampuannya. Lalu di atas Naruto, kata Sasuke. Ishiki mencekik Boruto dan berada di atas udara. "Brengsek," kata Naruto. Ishiki berkata pada Boruto, "Sang penerima Momoshiki, Uzumaki Boruto, sepertinya perkembangan Otsutsuki sudah lebih jauh dari perkiraanku. Ini sudah 70%, bukan 80%. Berapa banyak karma yang masih tersembunyi, tunjukkan padaku." Kemudian Sasuke menggunakan Ame no Teji karena menukar posisinya dengan Boruto. Dan secara langsung Sasuke membuat Chidori dan mengarahkannya pada Ishiki. Tapi secara mudah Ishiki tangkap dan berkata, "Jangan menggangguku." Dengan keras Ishiki menendang pinggang Sasuke. Sasuke pun terpental kuat ke tanah. "Paman," kata Boruto dengan keras. Naruto berkata, "Cepatlah kau lari Boruto, jika tidak dia akan membunuhmu." Ishiki kemudian berjalan pelan ke arah Boruto sambil berkata, "Tak kubayangkan aku akan terganggu oleh dirimu, Uzumaki Boruto, dan itu membawaku ke tempat yang tak ku ketahui. Akan mudah untuk kembali ke desa dengan teknik ruang dan waktu, tapi akan kuakhiri permainan kejar-kejaran ini." Terlihat Ishiki yang mulai serius, ia melanjutkan perkataannya, "Baiklah, ayo kita selesaikan di sini, di mana tak ada halangan lagi. Jika aku membunuh Hokage dan Uchiha, mungkin para penduduk akan dengan rela menyerahkan Kawaki." Lalu Naruto mengaktifkan mode sick pack-nya dan berkata, "Jangan remehkan kami. Kau tak akan bisa semudah itu mengalahkan kami." Dan untuk episode selanjutnya akan membuatkan kembali dengan gambaran real episode yang rilis nanti. Bagaimana menurut kalian? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang hal ini guys? Jika masih ada yang kurang atau ada masukan untuk pembahasan selanjutnya, silahkan komen di kolom komentar, oke? Dan perlu diingat, ketika channel Shinobi Official telah mencapai 800.000 subscriber, Mimin akan mengadakan giveaway kembali dengan cara subscribe dan follow IG Mimin @shinobi_official12. Salam Shinobi. Dan bagi kalian yang suka dengan anime Tokyo Revenger, silahkan kunjungi channel yang telah Mimin sediakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di subscribe, oke?
Boom.